Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. أما بعد، إخوة في الدين rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara semuanya, seagama, sebangsa dan setanah air, kita bersyukur kepada Allah. Dalam kesempatan ini masih diberi kesempatan hidup, kesempatan beribadah, kesempatan thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua kebaikan kita dan diampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita masih bisa sempat bermajelis, yang semoga majelis ini didatangi oleh para malaikat, dinaungi oleh rahmat dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk yang lebih mulia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu kita termasuk orang yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kemudahan untuk masuk ke dalam surganya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan, dengan sebab itu dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kita yakini orang yang sukses, orang yang paling sukses, orang yang telah dikatakan oleh beliau sendiri, yang tentunya tidak berdasarkan hawa nafsu kecuali wahyu yang telah diwahyukannya. Beliau mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam." Jadi saya ini orang yang paling di depan, paling terkemuka dari seluruh anak Adam bila fakhrin, tanpa menyombongkan diri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama kali dibukakan pintu surga untuknya, diberi hak memberikan syafaat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya, dan banyak keistimewaan-keistimewaan yang lain. Karena itu ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikutnya, menjadi muslim yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, ini adalah nikmat terbesar yang kita yakini. Karena dengan sebab nikmat ini kita akan dapat kemudahan yang banyak. Di antaranya, mereka akan mendapatkan surga lebih dulu daripada umat-umat yang lain. Mereka akan mendapatkan fasilitas surga sebelum umat-umat yang lainnya. Para jamaah yang berbahagia, jadi saya di sini akan menyampaikan sesuatu yang tentunya terkait dengan Al-Quran, terkait dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
terkait dengan perkataannya para ulama, karena yang kita ketahui bahwasanya agama ini sampai kepada kita adalah melalui para ulama. Sepakat para ulama bahwasanya sumber agama kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran ini adalah obat. Al-Quran ini adalah petunjuk. Al-Quran ini pembeda antara hak dan batil. Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu dengan jelas, mubin. Al-Quran ini adalah bijaksana. Al-Quran ini adalah cahaya. Dan banyak sifat-sifat yang lainnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kitab Allah subhanahu wa ta'ala, atau Al-Quran ini kalamullah yang tidak ada menyamainya. Semua persoalan yang dibutuhkan oleh hamba ini ada dalam Al-Quran. Kemudian ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjelasan dari Al-Quran. Dan orang yang paling paham terhadap Al-Quran adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bagus membacanya, orang yang paling faham, orang yang telah melaksanakan apa yang dimaukan oleh Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dan mengertinya dan memahaminya dan mengamalkannya, menyampaikannya, sekaligus memberikan bimbingan kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Jadi para sahabat ridwanullah alaihim, mereka semuanya dikatakan oleh para ulama mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lafaz Al-Quran, maknanya sekaligus prakteknya. Karena itu apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim, apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, semuanya ini adalah hujjah. Dan ini adalah termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat, kalau terjadi kesalahan di kalangan mereka, pasti ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada mereka, yang membimbing mereka, yang memberikan pengarahan kepada mereka. Tidak ada satupun kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegurnya. Karena itu para ulama ahlul hadis menjelaskan bahwa perbuatan para sahabat, perkataan para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, yang mereka tidak berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan ini adalah marfu hukman, termasuk penetapan secara hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan apa yang mereka lakukan dan mereka katakan. Karena itu di sini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada yang saya ingin tekankan dalam persoalan ini. Ya ada kitab yang kebetulan kita bawa, ingin memberikan juga penjelasan kepada kita. Betapa pentingnya kita memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah disepakati oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Dan persoalan ini adalah persoalan penting di hari ini dan insyaallah akan datang. Apalagi kita berada di dalam komunitas yang banyak pemahaman. Kita berada di dalam komunitas yang banyak pemahaman, dan alhamdulillah secara umum kaum muslimin di Indonesia mereka beriman, mereka berislam sebagaimana Islamnya para sahabat radhiyallahu alaihim. Adapun kekurangan dalam sebagian sisi, kelebihan sebagian sisi yang lain, ini adalah sesuatu yang manusiawi. Karena itu kepentingan yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Kita tidak akan bisa menjamin diri kita lebih bagus daripada mereka. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah katakan bahwasanya para sahabat itu khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik orang ini mereka yang hidup semasa denganku, kemudian setelah mereka
kemudian mereka yang hidup setelah mereka. Yang para ulama, jamaahirul ulama menjelaskan bahwasanya 3 generasi yang pertama inilah generasi yang terbaik. Nah ini. Tetapi kita sebagai seorang mukmin ingin berupaya bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari yang sebelumnya, baik secara ilmu atau secara praktek. Karena dengan ilmu yang kuat, dengan pemahaman yang dalam, insya Allah praktek yang kita ingin wujudkan, perjuangan yang ingin kita tegakkan, pengorbanan yang kita kerahkan, semuanya akan menjadi ringan bagi kita ketika kita memiliki ilmu yang dalam, ketika kita memiliki pemahaman yang kuat. Karena itu di sini satu sisi yang ingin saya tekankan dalam penjelasan kali ini adalah bagaimana kita memahami sebagaimana pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim. Karena kita ketahui bahwasanya pemahaman mereka ini adalah pemahaman yang telah mendapatkan dari orang yang paling paham tentang Al-Quran, yang paling paham tentang Sunnah. Siapa itu? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang yang paling paham terhadap isi Al-Quran, bagaimana menerapkannya dan bagaimana menyampaikannya dan bagaimana memperjuangkannya dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, dalam menghadapi berbagai macam problem yang ada di dasarnya atau apa yang akan terjadi. Ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu. Ya. Tidak hanya berbicara tentang dunia, sampai berbicara tentang surga, sampai berbicara tentang neraka, siapa yang akan memasuki surga, siapa yang akan memasuki neraka, dan bagaimana sifatnya di dunia, dan bagaimana akhir kehidupannya, dan seterusnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan persoalan itu. Dari mana beliau mengetahui hal yang demikian itu? Beliau mengetahui adalah dari wahyu. Ini semuanya beliau pahamkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Karena itulah pantas mereka ini kemudian dikatakan sebagai khairun nas, orang yang terbaik. Orang yang terbaik, orang yang terbaik. Dari sisi akalnya, dari sisi pemahamannya, dari sisi amaliyah, dari sisi semangatnya. Kalau dalam nilai-nilai yang dikembangkan dalam agama ini, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, Masya Allah mereka ini secara umum berada pada posisi yang terbaik. Karena itulah para ulama menjelaskan seperti halnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan man qala bil Quran was sunnah wal ijma' fa huwa min ahli sunnah wal jamaah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, siapa saja yang mengatakan dengan Quran, mengatakan dengan hadis, dan mengatakan dengan ijma', maka mereka ini orang ahli sunnah wal jamaah. Mereka ini adalah orang ahli sunnah wal jamaah. Artinya, poin yang menjadi pembahasan kita, pemahaman para sahabat yang telah disepakati oleh mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ini adalah merupakan hujjah. Jadi bukan perkataan orang per orang dari mereka, tetapi perkataan yang menjadi kesepakatan bagi mereka ini adalah hujjah. Dan berpegang dengan ini adalah merupakan asas beragama. Kalau kita dengarkan di masyarakat atau kita dengarkan di guru-guru, di bayai-bayai, dasar kita Al-Quran, Sunnah, ijma'. Ijma' yang mundabit, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini adalah yang paling memungkinkan terjadi adalah di kurun yang pertama, generasi yang pertama, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim. Mereka telah melaksanakan agama ini dengan sempurna di atas keadaan yang mereka telah sepakati dan tidak berselisih dalam persoalan itu. Udah jadi dan sudah selesai. Kemudian baru muncul berbagai macam pemahaman yang baru, yang mungkin kita kenal dalam kurun yang pertama. Ada istilah Khawarij, ada istilah Syiah, kemudian berikutnya ada istilah Murji'ah, kemudian ada istilah Mu'tazilah, kemudian ada istilah Jahmiyah, dan seterusnya. Ini adalah pemahaman baru setelah mereka bersepakat dalam persoalan agama ini. Dan ini yang perlu kita pahami. Yang kita perlu pahami itu Al-Quran dan Sunnah dan bagaimana peninggalan mereka.
Bagaimana peninggalan mereka ini? Nah, kalau kita tidak mengkaji dan kita tidak belajar atau berusaha untuk mengetahuinya, apa yang ditinggalkan mereka hilang. Umpama dalam dunia pendidikan bahasa Arab sudah tidak diajarkan. Kemudian kita para ulama sudah tidak dikenal. Dengan tidak kenal kitab-kitab itu, akhirnya mereka tidak kenal peninggalan apa yang telah disepakati oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Karena itu banyak ulama yang menekankan hendaknya pahami itu Al-Quran. Kumpulkan kitab-kitab hadis, kumpulkan kitab-kitab asarnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim, ada Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, ada kitab Musannaf, ada Musannaf Ibnu Syaibah, ada Musannaf Abdul Razak dan yang lainnya. Kitab itu isinya apa? Isinya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya apa lagi? Ada perkataannya para sahabat, ada perkataannya para tabi'in, ada perkataannya para ulama. Nah, kitab-kitab ini banyak orang tidak senang membacanya. Sehingga ketika mengkaji tentang Islam, bagaimana pemahaman yang telah disepakati oleh para ulama, mereka tidak menemukan jalan. Mereka tidak menemukan jalan. Kenapa tidak menemukan jalan? Karena mereka mengambil dari orang-orang yang melandasi pemikiran mereka ini dengan pemikiran. Mereka belajar, mereka berlatih, kemudian mereka melakukan penelitian, kemudian punya kesimpulan, kemudian mereka ini mencari data dari Al-Quran. Kalau sudah dapat, dia simpulkan berarti kita sesuai dengan Al-Quran dan seterusnya. Nah, ini adalah cara berpikir yang banyak terjadi. Karena itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini saya hanya tekankan betapa pentingnya memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana pemahaman para sahabat. Apa yang melandasi? Kemudian kita harus menengok semua pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah ini kita sesuaikan dengan apa yang disepakati oleh mereka. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama dalam surah An-Nisa ayat 115 itu, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jadi dalil ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa saja yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Jadi artinya petunjuk ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah sampai kepadanya. Dia masih menentang. Kemudian dan ngikut selain jalannya orang-orang yang beriman. Jadi bukan mengikuti jalannya orang beriman, yang diikuti jalannya orang yang bukan mukmin. Allah mengancam nuwallihi ma tawalla. Kami akan membiarkan dia di atas apa yang menjadi pilihannya. Orang itu akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlunta-lunta dalam kesesatannya. Apa yang menjadi pilihannya akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak mendapatkan arah lagi ketika dia menentang Rasul, tidak mengikuti jalannya orang yang beriman. Jadi dia akan mendapatkan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa ada pengikat, sehingga dia akan sesat dan tambah sesat. Kemudian kata Allah di akhirat nanti wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam wa sa'at masira, dan ini adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini adalah sejelek-jelek tempat kembali. Jadi di sini Imam Syafi'i rahimahullah taala mengambil satu kesimpulan setelah 300 kali membaca ayat Quran dari awal sampai akhir. Ini ada dalil wajibnya mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Dengan bahasa berbeda, wajib mengikuti apa yang disepakati orang mukmin. Siapa mukmin di situ? Para ulama banyak yang menjelaskan bahwasanya mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim. Mereka berhak mendapatkan ranking yang pertama untuk dikatakan sebagai orang mukmin. Karena itu apa yang menjadi jalan hidup mereka dalam beragama ini, metode pemahaman dalam prakteknya dan seterusnya, maka mereka ini adalah menjadi tonggak utama untuk kemudian orang harus mengikutinya.
Kenapa harus mengikutinya? Karena ancamannya adalah neraka jahanam. Di sini disamakan antara menentang Rasul dan tidak mengikuti jalannya orang beriman. Disamakan ancamannya. Kalau menentang Rasul hukumnya adalah haram setelah tahu, sama menentang jalannya orang-orang mukmin adalah haram, ancamannya adalah neraka. Dan inilah dalil yang disebutkan oleh banyak ulama bahwasanya mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim, apa yang telah disepakati oleh mereka ini adalah suatu keharusan. Dalil yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100 mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi di sini ada janji untuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Jadi ada kedudukan tersendiri al-muhajirin dan ansar, khususnya yang terdahulu. Kemudian walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Apa Allah katakan? Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Banyak ulama memberikan penjelasan bahwasanya Allah ridha kepada mereka ini keridhaan secara mutlak kepada mereka. Tetapi ini tidak dipahami oleh para ulama bahwasanya mereka ini maksum, tidak. Tetapi kebaikan yang mereka miliki jelas adalah kebaikan yang sangat banyak yang mereka miliki. Dari mana kita tahu? Karena Allah mengatakan radhiyallahu anhu. Mereka ini orang yang ridha kepada Allah, Allah ridha kepada mereka. Allah telah ridha kepada mereka. Dan di sini akan lebih kuat ketika kita mengatakan apa yang disepakati mereka, berarti ini posisinya pasti didapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat ini didudukkan oleh para ulama ketika mereka berbicara orang per orang dari para sahabat, mereka kenal keumuman dari ayat bahwasanya mereka diridhai oleh Allah. Karena itu persoalan aib yang ada pada mereka, para ulama sepakat tidak perlu dibicarakan. Kenapa itu? Karena Allah sudah katakan secara umum radhiyallahu anhum wa radu an. Dan termasuk sifat orang ahli sunnah yang dikatakan oleh Ibnu Abi Zamanin, yang dikatakan Abu Zur'a Ar-Razi atau Abu Hatim Ar-Razi, atau yang dikatakan oleh Abu Uthman As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadits, adalah mereka ini menghormati, mereka ini memuliakan, mereka ini tidak mau membongkar aib-aib yang ada pada mereka. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika berbicara tentang para sahabat. Karena itu ayat ini menjadi suatu ketetapan yang luar biasa, diantaranya bahwasanya apa yang disepakati oleh mereka, pastilah ini adalah sesuatu yang diridhoi oleh mereka. Waradu anhu, dan mereka ini ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat ridwanullah alaihim, didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala segitu tingginya mereka, diridhai oleh Allah. Lanjutan ayat itu, Allah siapkan untuk mereka surga. Allah siapkan untuk mereka ini surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian dalil yang lainnya, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang itu beriman. Ayat ini dikatakan oleh para ahli tafsir berkaitan dengan pensifatan Allah terhadap orang-orang munafikin. Di mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang namanya disebut dalam Al-Qur'an ini ada munafikin, ada mukminun, ada kafirun. Sebagaimana ayat 1 sampai 20 dari awal surat Al-Baqarah kita sudah dapati di sana. Di antaranya di sana disebutkan orang-orang munafikun, kalau
disuruh beriman sebagaimana imannya mereka. Iman mereka. Mereka siapa di sini adalah para sahabat ridwanullah alaihim. Jadi kalau mereka diajak beriman seperti imannya mereka para sahabat maksudnya. Mereka ini menjawab, "Anu'minu kama amana sufaha." Apakah kita ini harus beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh? Artinya, orang-orang munafikun melihat bahwasanya para sahabat ridwanullah alaihim itu orang yang bodoh. Orang yang enggak maju. Mereka melihat diri mereka orang yang maju. Sebagaimana ayat sebelumnya Allah juga sebutkan jangan bikin kerusakan. Mereka mengaku innama nahnu muslihun. Tidak ada lain yang kita lakukan kecuali kita ini memperbaiki. Itu kaum munafikin. Jadi ketika diajak oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beriman seperti imannya para sahabat, mereka menjawab, apakah kita harus beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh? Anu'minu kama amana sufaha. Allah langsung memberikan jawaban sebagai pembelaan terhadap para sahabat. Ala innahum humus sufaha. Ala ketahuilah, sesungguhnya mereka itu orang yang bodoh. Akan tetapi mereka nggak tahu. Jadi yang bodoh di situ siapa? Yang bodoh di situ adalah mereka orang-orang munafikin. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka adalah suha. Akan tetapi mereka tidak tahu. Mereka tidak punya ilmu. Jadi kita tahu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat dianggap oleh orang-orang munafikun mereka adalah orang-orang yang bodoh. Sementara Al-Quran memberikan teguran kepada mereka, memberikan suatu pelajaran bagi kita bahwasanya standar keimanan yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullah alaihim ini adalah standar yang benar. Jadi iman model munafikin, perilaku yang model munafikin atau ungkapan yang memiliki mereka, ini adalah ungkapan-ungkapan yang terlarang berdasarkan ayat ini. Di samping ada poin penting yang perlu kita perhatikan bahwasanya beriman sebagaimana imannya para salaf rahmatullah alaihim atau para sahabat ridwanullah alaihim ini adalah standar yang menjadi ukuran orang itu beriman dan baik imannya ketika imannya itu seperti para sahabat ridwanullah alaihim, seperti imannya para sahabat ridwanullah alaihim. Bagaimana iman mereka? Ini adalah pembahasan yang amat luas. Karena memang kadang-kadang dalam pembahasan Islam wal iman, para ulama menjelaskan. Seperti halnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau katakan idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Bisa dalam arti sama. Ketika dua kata ini terpisah. Islam ya iman, iman ya Islam. Tapi memang ketika berada di satu sisi, satu tempat, ada penyebutan iman, ada penyebutan Islam, seperti halnya hadis Jibril yang menyebutkan rukun iman, rukun Islam. Nah, di sini memiliki beda. Iman memiliki makna yang sifatnya perkara-perkara i'tiqadiyah. Kemudian Islam memiliki makna amalia-amalia jasadiyah, badaniyah. Tapi ketika terpisah memiliki makna yang sama, memiliki kandungan yang sama. Ini mana iman? Artinya kita mengambil penjelasan dari ayat ini. Ketika disebutkan di sini iman secara sendiri mengandung suatu makna bahwasanya beriman, berislam, sebagaimana Islamnya, sebagaimana imannya para sahabat ridwanullah alaihim adalah suatu kewajiban, adalah suatu standar kebenaran, adalah suatu standar untuk menjadi orang mukmin yang benar. Ini inti yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya mengikuti mereka ini adalah suatu keharusan. Ini ada suatu keharusan. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? Hah? Kemudian dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis-hadis yang kita mungkin lewati, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kullu finnar illa wahidah. Ini akhir dari hadis yang panjang. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah menjelaskan bahwasanya nanti akan datang menimpa umatku sebagaimana datang kepada Bani Israel. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatiyanna ala ummati kama ata ala Bani Israel hadwal na'li bin na'li hatta idza kana minhum man ata ummahu ala niyatan kana fi ummati man yasna'u dhalik fa inna Bani Israel tafarraqat 72 millah wa taftariqu ummati ala 73 kulluhum fin nar illa millah wahidah. Qalu ma hiya ya Rasulullah, qala ma ana alaihi wa ashabi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya umat sebelumnya ini yang akan dibuntuti oleh umatnya, di antaranya adalah persoalan bahwasanya umat sebelumnya terpecah. Kemudian umatnya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang para ulama jelaskan ini adalah ummatul dakwah, ummatul ijabah. Maksudnya orang muslim yang terpecah ini umat Islam. Bukan umat dalam arti ada non muslim, ada muslim. Karena kita tahu umatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada yang muslim, ada yang non muslim. Yang diistilahkan oleh ulama ini adalah ummatul dakwah, ada istilah ummatul ijabah. Ummatul dakwah ini mereka yang tidak mengenal Islam atau belum masuk Islam. Kalau ummatul ijabah mereka yang sudah kenal Islam dan masuk Islam. Nah, dalam hadis ini para ulama menjelaskan umat yang terpecah menjadi 73 golongan ini adalah umat yang sudah masuk Islam itu akan terpecah. Jadi akan ada pemahaman yang banyak terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan satu poin yang paling penting di dalam hal itu adalah kelompok yang mereka dikatakan selamat. Apa jawabannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian ayat, "Mangkana alaihi al-yawm ashabi." Orang yang berpedoman seperti saya dan para sahabatku hari ini. Jadi di sini memberikan suatu garis yang sangat mudah dipahami bahwasanya untuk selamat, untuk bisa selamat dari kesesatan adalah mereka yang berada di atas apa yang saya berada di atasnya dan para sahabatku hari ini. Maksudnya hari itu. Jadi beragama model para sahabat yang mereka diawasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah model yang terbaik. Ini adalah model yang terbaik. Dari mana kita tahu? Ya, dari dalil-dalil yang telah memberikan penjelasan kepada kita itu. Kalau kita ingin meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan kehidupan beragama di zaman Khulafaur Rasyidin, Masya Allah, ini adalah suatu terapan yang luar biasa. Suatu terapan yang luar biasa. Dalil telah berbicara mereka, para ulama Ahlus Sunnah telah berbicara di dalam kitab-kitab mereka. Cuma sayangnya banyak referensi yang dibaca oleh kaum muslimin ini tidak dari orang muslim atau tidak dari orang yang membela para sahabat ridwanullah alaihim. Karena kita tahu di antara 73 aliran ini ada yang mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka ini mengkafirkan semuanya, hanya belasan orang. Mereka bunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mereka bunuh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya. Mereka ini yang banyak menceritakan tentang kehidupan para Khulafaur Rasyidin, yang mereka membayangkan mereka ini sebagaimana mereka di zaman sekarang. Sehingga kaidah-kaidah kehidupan bermasyarakat bernegaranya itu sudah hilang dari kaidah yang sebagaimana berlaku di zaman mereka. Nah, ini persoalan. Sehingga kaum muslimin tidak melihat keadaan kaum muslimin ini jernih sebagaimana yang tersebut di dalam dalil-dalil itu. Jadi ada pencemaran sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang mereka anti-Islam. Mereka muslim yang mungkin tergolong orang-orang munafikin, yang mereka tahu tentang Islam dan tahu tentang kaum muslimin, tetapi mereka tidak melihat dari sisi yang menjadi keuntungan bagi kaum muslimin, karena mereka bukan orang yang ingin membela Islam. Dan ini yang banyak tersebar, dan ini yang banyak dibaca. Karena itu seringkali komentar yang terjadi terhadap para sahabat ridwanullah alaihim adalah komentar-komentar yang menyimpang dari apa yang kita baca dalam Al-Quran dan apa yang kita baca dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketahuilah hal yang demikian ini terjadi kenapa? Terjadi karena penulisnya bukan orang yang membela para sahabat ridwanullah alaihim. Bukan orang yang membela para sahabat ridwanullah alaihim. Karena itu para ulama ahli sunnah, para ulama ahli sunnah memasukkan cinta kepada para sahabat, cinta kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah termasuk usul dari usul ahli sunnah wal jamaah. Dan ini yang dikembangkan di Indonesia. Kita tahu orang Muhammadiyah, kita tahu orang NU, semuanya menyebut para sahabat adalah orang-orang yang dimuliakan dalam doa-doa mereka, dalam acara-acara mereka. Mereka senantiasa sebut itu para sahabat ridwanullah alaihim. Ini adalah usul yang dimiliki oleh ahli sunnah, di mana para sahabat ridwanullah alaihim memiliki kedudukan yang tinggi di mata mereka. Cuma itu tadi kesalahan, kekurangannya, orang tidak membaca tentang sejarah mereka dari referensi yang ditulis oleh para ulama ahli sunnah. Mereka tidak tahu ini buku ini siapa yang nulis, ini jurnal siapa yang tulis, ini artikel siapa yang tulis. Tidak tahu. Yang penting mereka baca dan kemudian mereka pahami. Akhirnya apa? Memiliki gambaran buruk terhadap para salafus saleh rahmatullah alaihim. Kalau kita hanya berpedoman tentang para salaf, seperti halnya hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, itu cukup untuk menggambarkan bagaimana hebatnya khulafaur rasyidun. Kenapa? Karena Allah sudah katakan, atau Nabi SAW sudah katakan bahwasanya khulafaur rasyidun al-mahdiyun, dua sifat ini yang dimiliki oleh mereka. Rasyidun ini memberikan gambaran orang yang memiliki ketulusan, memiliki keikhlasan, di mana ilmu yang mereka ketahui mereka amalkan dengan niatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu rasyid itu lawannya ghawin. Ghawin itu orang yang tahu benar tapi tidak melaksanakan sebagaimana tuntutannya. Sementara khulafaur rasyidun al-mahdiyun dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka ini adalah rasyidun. Dengan itu fenomena yang terjadi di kalangan mereka jelas tidak akan sama dengan dunia setelahnya. Di zamannya setelahnya tidak akan sama. Kenapa? Ini adalah rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan utusannya, yang beliau tidak akan mengucapkan kecuali wahyu yang telah diwahyukannya. Jadi itu satu sisi. Sisi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya mereka ini mahdiyun. Orang yang terpimpin, orang yang mendapatkan hidayah. Hidayah itu artinya berilmu, memiliki ilmu yang bermanfaat. Lawannya dol itu tidak punya ilmu. Jadi kalau para sahabat itu mahdiyun, itu artinya mereka ini punya ilmu, berjalan di atas ilmu, berjalan di atas hidayah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari dua sifat ini saja menunjukkan baiknya mereka dari sisi niatnya dan baiknya mereka dari sisi prakteknya. Ini para khulafaur rasyidun. Jadi kalaulah kita tidak membaca sejarah, kemudian kita membaca yang lain, ada omongan-omongan yang menjelekkan mereka, dalil ini cukup untuk memberikan sumbangan kepada kita membantah apa yang dikatakan oleh mereka. Atau cukup dalil ini untuk menunjukkan bahwasanya informasi yang nyampe kepada kita ini adalah informasi yang salah. Ini belum data-data yang lain, belum data-data yang lain. Nah, ini keadaan para sahabat ridwanullah alaihim. Jadi inilah yang saya bisa sampaikan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah tentang betapa pentingnya pemahaman berdasarkan apa yang telah disepakati oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Dan satu sisi yang lain, betapa pentingnya kita membaca apa yang mereka tinggalkan dalam kitab hadis atau kitab athar. Ya. Jangan sampai kita ini membaca hanya setiap apa yang kita ingin baca tanpa kita tahu sumbernya ini, apakah ini orang yang memang membela para sahabat ridwanullah alaihim atau tidak. Karena sudah banyak dalam buku-buku yang beredar orang memahami tentang para sahabat yang mulia disebut dalam Al-Quran dan hadis ini jadi jelek gara-gara membaca itu. Ternyata sumbernya adalah bukan dari orang-orang yang kita yakini pembela para sahabat ridwanullah alaihim, pembela keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi justru dahiyat sebaliknya. Nah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan.
Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.